Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, penangkapan, mantan Menteri Perdagangan di era Jokowi pada tahun 2015 sampai dengan 2016 yaitu Tom Lembong sukses memancing reaksi publik ya, di mana banyak sekali tanggapan, banyak sekali harapan dan juga, banyak sekali hinaan yang terjadi atau ditumpahkan oleh mereka di berbagai media sosial. Nah, di antara itu semua ada salah satu, bisa dikatakan, eee, bunyi-bunyian yang sangat menarik ya, di mana ada sebutan kalau penangkapan Tom Lembong ini tentu saja menjadi akhir dari rencana Anies Baswedan untuk mendirikan partai. Karena, masyarakat menilai kalau di antara semua orang-orang pejabat yang ada di kubunya Pak Anies Rashid Baswedan, Tom Lembong merupakan salah satu orang terkaya di situ, karena memang bisa dikatakan, latar belakangnya beliau sebagai mantan menteri dan juga sebagai seorang bankir menjadikan pandangan publik bahwa Tom Lembong adalah salah satu aset yang paling berharga di kubunya Anies Baswedan. Nah, hal ini tentu saja menjadi pro kontra karena memang, eee, para anak abah menilai, mungkin saja kalau penangkapan ini adalah salah satu cara, bagi lawan politik Anies Rashid Baswedan untuk mengubur, mimpi Anies untuk mendirikan partai. Namun bagi mereka yang optimis, para anak abah menilai masih banyak kok orang-orang yang berada di lingkungan atau sahabat-sahabat dari Anies Rashid Baswedan ini yang punya duit banyak dan bisa saja, partai ini cepat, berdiri. Nah, salah satu, orang-orang kepercayaan atau mereka para simpatisan dari Anies Rashid Baswedan ini, yang terlihat sering tampil di media massa, salah satunya adalah Refly Harun. Ada yang beranggapan kalau Refly Harun ini tidak kalah kaya dari Tom Lembong, karena dirinya pernah menjadi komisaris BUMN dan juga dia aktif menjadi seorang konten kreator. Nah, terus ada lagi pertanyaan, sebenarnya berapa sih harta yang dibutuhkan atau, ketua umumnya harus punya duit berapa gitu loh, bila ingin membuat sebuah partai. Nah, semua rentetan pertanyaan tersebut, itu akan kami tampilkan atau kami kumpas khusus di video ini. Yang pertama tentu saja dari berapa sih hartanya Tom Lembong. Nah, ini kita bisa lihat ya dari, salah satu media yang berjudul "Intip Besarnya Kekayaan Tom Lembong yang Jadi Tersangka Korupsi". Ini ada di okezone.com ya. Di sini, ditulis Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka korupsi impor gula. Diketahui sebelum menjadi kepala BKPM, Tom sapaan akrabnya pernah menjadi Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara LKPN tahun 2019, Thomas Lembong memiliki harta kekayaan sebesar 101,4 miliar. Sebelum masuk dalam pemerintahan, Thomas Lembong berpengalaman bekerja di perusahaan di dalam maupun di luar negeri. Nah, tadi kan ada anggapan kalau Tom Lembong keluar masih ada kok Refly Harun. Nah, kita kulik lagi ya berapa hartanya Refly Harun. Nah, di sini dari dari Kompas ya. Nah, di sini ditulis Oke Flores yaitu pada bulan Mei 2024, intip kekayaan Refly Harun, mantan komisaris BUMN dan salah satu pakar hukum tata negara. Nah, jadi di sini tulis, sebelum ini Refly Harun awalnya bekerja sebagai wartawan di Media Group. Tak lama setelah menjadi jurnalis, ia melanjutkan sekolah hingga S3, hingga ia menjadi staf ahli presiden pada 2014. Ia sering muncul di televisi sebagai narasumber dan pengamat. Selain itu, Refly Harun ditunjuk sebagai komisaris utama Jasa Marga sebuah BUMN. Nah, kita langsung ke menurut LHKPN, ia memiliki total harta sebesar 12.872.855.384. Bila dibandingkan dengan, Tom Lembong tadi ya sangat jauh ya. Tom Lembong itu hartanya sekitar seratusan miliar, sedangkan ini hanya 12 miliar yang tentu saja, 10 kali lipat atau 9 kali lipat, hartanya dari Refly Harun. Tentu saja menarik untuk melihat berapa sih kekayaan dari Anies Baswedan.
Nah, hal ini sempat ditulis di Infobank News pada tanggal Juni 27 tahun 2024, di mana di sini harta kekayaan Anies Baswedan terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 23 Oktober 2023. eee, Total kekayaan Anies Baswedan adalah 11.789.358.223. Nah, rincian kekayaannya Anies Baswedan bisa dilihat di sini, yaitu tanah bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak, surat berharga, kas, harta lainnya, dan juga dia juga masih ada utang sekitar 6 miliar. Jadi jika totalkan dia kekayaan Anies Baswedan ini sekitar 11.789.000.000. Jadi dibanding dengan Refly Harun dan Tom Lembong, harta kekayaan Anies Baswedan di bawah dari mereka berdua ya. Jadi bisa dikatakan ya wajar saja kalau misalnya orang menganggap kalau Anies Baswedan ini salah satu capres yang paling kismin lah jatuhnya gitu. Jadi bisa dikatakan kalau mau menggantikan dari Tom Lembong sebagai salah satu penyuplai dana untuk partai baru dari Anies Baswedan, ya Refly Harun sepertinya tidak sesuai atau tidak masuk dalam kriteria eee, untuk bisa menyumbang dana terbesar bagi berdirinya partai dari Anies Baswedan. Jadi sebenarnya berapa sih yang dibutuhkan agar bisa mendirikan partai? Nah, tentu saja kita kalau bicara hal ini, kita bisa melihat dari para hartanya dari para ketua umum partai-partai yang sudah ada di tanah air. Nah, tentu saja ini sangat menarik agar kita bisa melihat pandangan atau bisa menerawang kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk bisa mendirikan partai di tanah air ini. Nah, di sini kita bisa melihat dari kompas.com ya, yang keluar pada tanggal 26 Juni 2023, harta kekayaan 9 ketua umum partai politik di Indonesia. Siapa yang paling kaya? Nah, di sini bisa dilihat dari Megawati Soekarnoputri, yaitu pendiri partai PDI Perjuangan dan juga masih jadi ketua umum pada saat ini, itu memiliki harta kekayaan senilai 214,2 miliar. Nah, kalau kita bandingkan dengan Tom Lembong, harta Megawati ini 2 kali lipat dari Tom Lembong ya. Apalagi kalau dibandingin sama Refly Harun atau Anies Baswedan, jauh sekali gitu. Nah, berikutnya Prabowo Subianto. Di sini menurut LKHKPN yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo tercatat punya harta kekayaan Rp 2 triliun. Dikutip dari LHKPN di situs KPK. Nah, itulah Prabowo jadi punya 2 triliun, lebih jauh lagi ya. Terus Erlangga Hartarto, ini berita sebelum dia mengundurkan diri, ini Erlangga tercatat punya kekayaan Rp 454 miliar. Nah, hal ini dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2022, 454 miliar, berarti 2 kali lipatnya dari Megawati Soekarnoputri. Nah, sedangkan mantan bos dari Anies Baswedan, yaitu Surya Paloh, ini luar biasa ini, bisa dibilang hartanya. Dikutip dari tribunnews.com, harta kekayaan Surya pada tahun 2018 mencapai 8,74 triliun. Ini menempatkan bos media grup tersebut sebagai orang terkaya ke-77 dari 150 orang Indonesia versi Globe Asia. Bisa dikatakan Surya Paloh ini hartanya itu 4 kali lipat dari Prabowo Subianto, dan nggak tahu berapa lipatan itu kalau dibandingin dengan Refly Harun dan juga Anies Baswedan. Sedangkan AHY di sini memiliki kekayaan senilai 15,2 miliar. Nah, ini cukup dekat lah kalau dibandingkan dengan Anies Baswedan dan juga Refly Harun, masih belasan miliar ya. Setelah itu Muhaimin Iskandar, mantan calon wakil presiden dari tim Amin, itu memiliki harta senilai 27,2 miliar. Nah, Caimin ini nilai hartanya itu 2 kali lipat dari Refly Harun dan juga Anies Baswedan. Lebih kaya lah jatuhnya. Sedangkan
Ahmad Saiku di sini presiden PKS itu memiliki harta 4,8 miliar. Nah, ternyata masih ada juga nih yang lebih rendah dari Anies Baswedan, itu Ahmad Saiku. Sedangkan Zulkifli Hasan atau Zulhas, dia memiliki harta, kekayaannya senilai 27,7 miliar. Sedangkan Muhammad Mardiono, ketua partai P3 ya. Nah, di sini memiliki harta kekayaan cukup fantastis juga ya, 1,2 triliun, sehingga dia tidak beda jauh dengan Prabowo yang memiliki, eee total kekayaan 2 triliun. Nah, itulah, kekayaan yang dimiliki oleh para ketua umum partai yang sudah berdiri di Indonesia. Sehingga di sini kita bisa membaca bagaimana kesulitan atau sulitnya, peta politik dari Anies Baswedan dalam rangka tujuannya untuk bisa menjadi masuk dalam calon presiden pada tahun 2029 mendatang. Karena memang bisa dikatakan salah satu bohirnya atau salah satu orang yang paling kaya di kubu Anies Baswedan, yaitu Tom Lembong, eee, sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi gula pada saat dia menjabat sebagai Menteri Perdagangan di tahun 2015 dan 2016. Nah, tapi politik tanah air ini memang tidak stagnan ya, itu selalu dinamis dan terus bergerak. Karena memang kalau kita berbicara tentang kekayaan, tentu saja hal ini tidak bisa dilihat hitam di atas putih. Karena memang tentu saja ada beberapa orang, ada beberapa tangan-tangan yang justru tidak terlihat yang bisa saja memberikan keuntungan bagi Anies Baswedan untuk bisa terus mendirikan partai, agar Indonesia ini lebih baik. Itu anggapan dari para nakabah dan mereka para loyalis Anies Baswedan. Nah, kira-kira gimana nih menurut rekan-rekan semua di sini? Apakah Anies Baswedan akan mendirikan partai atau justru dengan ditangkapnya Tom Lembong harapan itu sirna? Jadi, mungkin bagusnya Anies Baswedan ini merapat ke partai yang sudah ada gitu. Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Dian Project sampai di sini dulu. Bila mau kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.